Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Zona Cuan. Dan apa kabar kalian semuanya dimanapun kalian berada, semoga diberikan kemudahan, kesehatan, dan kebahagiaan. Apa yang kita bahas kali ini adalah hal yang paling sering kita atau bahkan tiap hari kita alami, masalah hutang. Ya teman-teman semuanya, bahwa setiap kita, pribadi kita selalu berkaitan dengan hutang. Ini tidak bisa dipungkiri karena di era yang seperti ini, eh, hutang itu merupakan sesuatu yang lumrah, wajar, dan bukan lagi sebuah aib ya. Karena kalau boleh jujur sih, semuanya pasti punya hutang, semuanya pasti punya hutang itu. Ya beda cerita kalau di zaman-zaman dulu ya, hutang itu sebuah aib, malu dan lain sebagainya. Hutang pun sembunyi-sembunyi, jangan sampai orang lain itu tahu. Itu kalau dulu, kalau sekarang udah beda lagi. Bahkan kita di rumah aja ditawari untuk ambil pinjaman dan lain sebagainya. Dan itu it's okay, berutang nggak salah, tapi harus tepat penggunaannya teman-teman semuanya. Dan apa saja sih yang kita nggak boleh berhutang ya? Ada 4 hal yang sebaiknya kita tidak berhutang untuk 4 hal ini, teman-teman semuanya. Apa itu? Yang pertama adalah untuk pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif, pembiayaan gaya hidup ini adalah sebuah sesuatu hal yang kita haramkan untuk kita mengambilnya itu secara berhutang. Karena apa? Karena ya bisa dipastikan kita akan terjerat di situ tanpa ada solusi dan pengeluaran, apalagi berhutang di luar budget atau kemampuan finansial kita. Dan eh, pembiayaan konsumtif atau gaya hidup ini betul-betul menjadi jeratan yang paling besar. Gaya hidup hedonis yang tidak mengedepankan logika finansial kita itu bisa membuat kita terjerumus dalam jeratan hutang yang tidak kunjung selesai teman-teman, sampai kita menyadari bahwa kita tuh jatuh. Misalnya katakanlah hanya untuk masalah pakaian, hanya untuk masalah pakaian baik baju, celana atau sandal, sepatu dan lain sebagainya. Kita sesuaikan dengan fungsinya saja, fungsinya saja. Ketika kita bisa mengenakan itu, membeli itu dengan harga 100 atau 200 ribu, kita tidak perlu eh, memaksakan diri berhutang untuk membeli barang-barang seperti itu yang harganya mungkin 1 juta ke atas, 1 juta, 2 juta, karena mungkin dinilai bermerek ya, branded. Barang bermerek atau tidak, fungsinya sama. Kalau baju ya menutupi tubuh, menutupi aurat, sepatu juga sama, atau mungkin kebutuhan digital, HP, harus iPhone misalnya katakanlah. Fungsinya apa? Tetap komunikasi, tetap untuk media sosial, untuk digital working atau bekerja digital, dan itu pun harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau toh kita nggak membutuhkan segala sesuatu yang berharga mahal seperti iPhone yang harganya bisa belasan juta, kenapa nggak pakai Android yang biasa-biasa aja dengan spek yang sekiranya kita bisa mengoperasionalkan gadget itu atau alat itu gitu teman-teman semuanya. Jadi nggak perlu kita memaksakan untuk membeli barang-barang branded biar dipandang orang lain sebagai eh, sosialita dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi racun sehingga kita terjerat dalam pusaran hutang. Itu yang pertama, masalah konsumtif ini betul-betul jeratan yang paling mudah, yang sekiranya hanya untuk kemewahan, hanya untuk penampilan, dan itu tidak sesuai dengan beban pikiran yang kita kita dapat ketika kita berhutang untuk hal-hal yang kemewahan atau masalah-masalah konsumtif. Jadi satu hal
yang harus dihindari dalam berhutang adalah pembiayaan konsumtif, hedonis. Itu yang pertama teman-teman semuanya. Lalu apa yang kedua? Yang kedua adalah berhutang untuk kendaraan. Tuh, bisa dipakai kerja Pak. Kalau kendaraan bisa kerja Bang. Saya kerjanya pakai kendaraan Bang. Kenapa harus nggak boleh berhutang? Nah, di sini adalah pola pikir teman-teman. Kembali lagi ke fungsi kita membeli atau berhutang untuk alat tersebut. Dalam hal ini adalah kendaraan baik sepeda motor maupun mobil. Kalau toh memang kita punya budgetnya itu hanya untuk membeli second baik motor maupun mobil, ya udah kita beli second. Jangan kita paksakan untuk berhutang untuk membeli barang baru dan itu nilainya ketika kita membeli barang baru dengan secara kredit, valuasinya barang itu akan selalu menurun dan ini adalah sebuah kerugian. Belum lagi ditambah bahwa setiap bulan kita pusing masalah angsuran atau cicilannya. Sepadan enggak kalau kita mengeluarkan per bulan, ibaratnya kalau sepeda motor sekitar 800 sampai 1 juta, kalau mobil sekitar 5 sampai 6 juta per bulan, itu dengan hasil kendaraan yang kita beli itu. Kalau toh memang budget kita mampu, ya monggo terserah, silahkan. Kalau mampu, kan kembali lagi dihitung masalah budgeting karena apa? Kredit atau berhutang dalam hal kendaraan ini, yang pertama valuasinya nanti akan menurun, yang kedua efek dari kendaraan ini itu terhadap pemasukan kita berdampak apa tidak? Karena ketika kita membeli sebuah kendaraan yang kredit ibaratnya, ada budget-budget yang perlu kita keluarkan. Yang pertama tetap aja angsuran sama biaya perawatan. Dan itu pun harus kita kalkulasi teman-teman semuanya. Jangan sampai finansial kita jebol hanya karena 3 hal ini. Kalau memang diperlukan, ya sudah kalau budgeting kita misalnya katakanlah kita punya anggaran 8 juta, ya sudah belikan yang second. Sepeda motor second. Kalau budget kita 50 juta, belikan mobil second. Fungsinya sama. Tapi yang jelas kita terhindar dari pinjaman, hutang yang harus setiap bulannya kita angsur. Berapa tahun kita harus berkutat dengan angsuran? Oke lah, kita menggunakan alatnya, kita menggunakan barangnya, tapi sepadan apa tidak kegunaannya dengan pendapatan yang kita hasilkan dari barang itu teman-teman, tentu saja ya, dari barang itu. Kalau memang tidak sepadan ya sudah, nggak usah kredit sepeda motor atau kredit mobil, cukup beli yang cash walaupun second. Kalau memang anggarannya belum cukup, misalnya katakanlah belum cukup untuk beli mobil anggarannya, ya sudah kita tahan-tahan aja pakai sepeda motor, pakai second dengan budget 4 juta, 5 juta. Mana kalian bisa memilah-milah mana yang sekiranya sesuai dengan kantong kalian, budget kalian, dan jangan dipaksakan untuk berhutang hanya demi model kendaraan yang terbaru. Itu racun. Karena setiap tahun kendaraan itu tidak akan pernah berhenti untuk berproduksi. Gitu. Karena kendaraan pun itu melambangkan gengsi. Itu yang akan menjadi sebuah jebakan bahwa kita demi gengsi pun kita rela bersusah-susah untuk mengejar angsurannya. Iya, kalau bisa sampai lunas. Kalau tidak, setiap hari, setiap bulan kita akan pusing memikirkan angsuran-angsuran itu teman-teman semuanya. Nah, itu adalah yang poin yang kedua teman-teman. Lalu apa yang poin ketiga? Poin yang ketiga, kalian jangan sampai berhutang untuk membangun rumah. Perhatikan ini. Jangan sampai berhutang untuk membangun rumah. Kenapa? Kalau kalian berhutang untuk membangun rumah, oke, anggarannya mati.
Kalian berhutang di sebuah bank untuk membangun rumah, artinya uang ini tidak berputar kemana-mana, hanya untuk rumah yang kita tinggali, kita tempati. Dan itu jelas itu merupakan sebuah beban yang paling berat karena apa ya? Rumah itu tidak menghasilkan feedbacknya, itu tidak menghasilkan finansial yang bisa mendukung pendapatan kita. Karena rumah itu sesuatu yang harus kita tempati. Kalau misalnya harus ada yang diperbaiki ya bisalah diperbaiki, mana yang paling penting misalnya atapnya waktunya musim penghujan banyak yang bocor, banyak yang gentengnya yang pecah, bisa diganti itu aja. Itu namanya perbaikan, bukan membangun. Kalau membangun rumah itu adalah merobohkan rumahnya, lalu dibangun dengan yang baru. Itu budgetingnya luar biasa, teman-teman. Dan itu sayang kan, mati ya, anggarannya mati. Pinjam 100 juta aja untuk membangun rumah belum tentu bisa dapat gitu. Dan kejadiannya itu beberapa tahun yang lalu kan kalian pasti ingat. Ada yang seorang wanita yang menjual rumah plus bonus jadi istri kan. Itu karena memang dia berhutang di sebuah bank untuk membangun rumah dan itu kreditnya macet. Akhirnya dijual pula lah rumahnya yang sudah dibangun susah payah. Karena tidak ada feedback finansial ketika kita harus dihadapkan melunasi atau membayar angsuran. Nah, itu 3 hal. Hal yang ketiga teman-teman semuanya yang harus diperhatikan, jangan kalian itu meminjam atau berhutang itu untuk membangun rumah. Kalau renovasi biayanya mungkin lebih sedikit ya, renovasi. Bukan renovasi renovasi besar ya, renovasi untuk perbaikan ya seperti yang saya contohkan tadi, misalnya genteng atau pengecatan ulang dan kalian bisa memilih-milih mana yang perlu dan mana yang urgent untuk eee di dilakukan karena memang rumah pun itu sesuatu hal yang berharga. Kita tinggal di situ dan kita harus harus nyaman. Begitu teman-teman. Dan yang keempat, yang terakhir, kenapa kita tidak boleh berhutang untuk hal yang satu ini? Yang keempat adalah berhutang untuk memulai usaha atau bisnis. Loh, nanti ada yang bertanya, "Bang, saya kan ingin berbisnis. Kenapa nggak boleh berhutang?" Jawabannya, mulailah bisnismu itu dari awal dengan modal yang kamu punya. Itu. Dan penjelasan masalah dilarangnya kita melarang untuk berhutang untuk memulai bisnis itu nanti akan kita jabarkan di video berikutnya karena ini penjabarannya memang benar-benar lumayan panjang ya, lumayan panjang. Jadi ada 4 hal yang kalian harus hindari. Kalian harus hindari dalam berhutang itu yang pertama adalah pembiayaan konsumtif gaya hidup ya. Yang kedua, kredit atau berhutang dalam hal kendaraan sepeda motor maupun mobil. Yang ketiga, kredit atau berhutang untuk membangun rumah, bukan merenovasi atau memperbaiki, membangun rumah. Dan yang ketiga adalah memulai usaha, maaf. Yang ketiga adalah memulai usaha. Itu tidak disarankan untuk berhutang kalau kalian tidak ingin terjerat dalam sebuah lingkaran setan hutang. Jadi itu saja teman-teman zona cuan yang saya hormati dimanapun kalian berada. Semoga kita apapun itu hutang-hutang kita bisa dipermudah untuk dicukupkan atau dilunasi. Jangan lupa berusaha, berdoa, dan berpasrah diri kepada Yang Maha Kuasa, menyandarkan segala macam keluh kesah kita dan problematika kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.